Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Masih bersama saya Hendra Tuko dan bersama narasumber yang selalu setia mendampingi kita. Beliau sekaligus pengasuh acara ini dan beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau adalah guru kita, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan ilmu kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kali ini memasuki episode yang ke-22. Kita akan masih membahas soal pernikahan. Untuk lebih mengefisiensi waktu, kepada guru kita langsung kami persilakan untuk memberikan mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat shadaqatan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayda fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa marifataka. Birahmatika la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, ayyuhal musyahidun YouTube dan TV di mana saja berada, wabil khusus jamaah Majelis Salim Ahmadiyah dalam acara ngopi ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi yang hadir pada malam hari ini, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan langkah kita ke majelis ini dari rumah ke tempat ini, insyaallah kita baru melangkah saja sudah diampuni oleh Allah SWT. Amin. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Itu sebuah hadis di dalam kitab Tantul Qaul. Barang siapa yang meninggalkan tempat duduknya, keluar dari rumah semata-mata menuntut ilmu, min ulumis syariah, ilmu yang disyariatkan oleh Allah, bukan ilmu hitam, ilmu santet dan macam-macam, tidak, tapi ilmu yang bermanfaat. Ghufira lahu, diampuni baginya, tentunya minas saghair, dosa-dosa kecilnya, qabla ayatua, sebelum dia melangkah. Bagaimana kalau dia sudah melangkah dari Cengkareng yang begitu jauh? Pak Mahmud ini dari Cengkareng Timur ya, datang ke Cipondo, Kayu besar. Iya, Kayu Besar, Cengkareng Timur. Masa KKN di situ 2 bulan.
itu bikulli khutwatin ajrun. Setiap langkah satu pahala. Karena kita melangkah kepada kebaikan. Satu langkah kaki kiri, satu dosa dihapus oleh Allah SWT. Inna bikulli khutwatin ajrun. Satu langkah satu pahala. Nah, makanya Pak Mahmud sekali-kali dari Cengkareng kemarin jalan kaki, insya Allah nyampe di sini udah bubar. Iya. Oke lah pakai kendaraan. Insya Allah setiap putaran roda bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Belum duduknya, belum silaturahminya, belum mendapat ilmunya, betul nggak? Kalau kita niat ikhlas semata-mata thalaban liridhaillah, kumpulnya kita pada malam hari ini semata-mata mencari keridhaan Allah. Bukan karena makanan, terlalu kecil kalau cuma makanan, betul nggak? Itu bisa kita beli di jalanan, tapi pahala nggak bisa dibeli. Ya. Pahala itu hanya bisa diraih dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan kita mohon mudah-mudahan apapun yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, pahala buat kaki bulat pahala untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita, insya Allah semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja sebagai mukadimah. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Hendra Tuko selaku pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi mukadimah telah disampaikan oleh guru kita. Nah, pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah Majelis Talim An-Nahdiyah di studio, malam hari ini insya Allah kita akan masih membahas soal pernikahan. Kita akan kupas walaupun tidak sampai tuntas, tapi insya Allah kita akan menemukan banyak manfaat. Langsung saja saya buka sesi penanya yang pertama dari sisi kiri saya, Pak Adi. Saya mau bertanya, kenapa harus suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, padahal istrinya pintar dan mandiri? Nah, mohon pencerahannya dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istrinya kepala dinas, istrinya dosen, kan? Malah gajinya lebih besar dari suami. Amin. Apa boleh dia jadi pemimpin dalam rumah tangga? Oh tidak. Itu menyalahi syariat. Kalau perempuan jadi pemimpin, suami jadi apa kira-kira? Babu. Inilah yang dinamakan dunia terbalik, ya kan? Jadi nggak salah itu kalau di RCTI ada sinetron judulnya dunia terbalik. Dunia terbalik. Itu memang fakta sudah terjadi itu sekarang, ya. Coba kita lihat di lingkungan kita. Mungkin termasuk di lingkungan saya juga ada itu. Kenapa? Karena suaminya pemalas, ya kan? Dan penyalas itu adalah penyakit yang sangat besar. Penyakit itu pemalas itu. Tapi nggak ada yang bawa ke dokter itu. Ada dokter, bukan profesi gua, no, ke ustaz. Karena pemalas ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin. Harus disembuhkan dengan ilmu agama. Ya tak? Sampai Nabi itu berdoa ya. Allahumma ini a'udzubika ya. Innal hammi wal hazan a'udzubika jubni wal a'udzubika minal jubni wal buli wal kasal. Kasal itu artinya malas. Maka oleh karena itulah kenapa suami sebagai pemimpin, karena suami itu punya tugas yang pertama wajib memberi nafkah, bukan istri. Ya? Secara agama yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Suami. Makanya suami derajatnya lebih tinggi. Dia sebagai pemimpin, karena dia sebagai pemimpin dalam agama, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan orang yang menjadi tanggungannya dalam keluarga itu. Itulah yang mengangkat
dia derajatnya lebih tinggi daripada istrinya, karena dia memberi nafkah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ini saya kutip dari kitab Qurratul Uyun yang ditulis oleh Syekh At-Tihami, Fadlul mutaakhili alal azib, kelebihan keutamaan orang yang sudah berkeluarga, termasuk suami ya. Alal azib, orang yang belum berkeluarga alias bujangan. Kafadil mujahid alal khod, seperti orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang duduk doang kerjanya tiap hari di pos pengangguran. Lebih utama mana dengan orang yang berjuang dengan orang yang cuma duduk santai? Jauh bedanya kan ya? Langit dan bumi. Jelas semua orang mengatakan lebih utama laki-laki itu yang berjuang daripada yang duduk saja. Kemudian bahwa rokatani, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Minal mutaahili, yang dikerjakan sholat itu orang yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab. Khairun, lebih bagus, min isnatai wasamanina rakaatan, itu lebih bagus daripada sholat 82 rakaat dikerjakan sama orang yang belum nikah. Ada yang belum nikah. Sholat sunnah 2 rakaat dikerjain sama orang yang sudah nikah, itu lebih bagus daripada orang yang belum nikah 82 rakaat. Kan jauh sekali pahalanya ya. Kenapa Allah sampai memberikan keutamaan begitu? Karena orang yang sudah berkeluarga bebannya berat. Dia harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dia harus bertanggung jawab dunia akhirat terhadap keluarganya. Apakah istrinya masuk neraka atau surga? Itu ada di dalam tanggung jawab bimbingannya seorang suami. Makanya suami sebagai pemimpin. Itu. Kenapa sekarang istri berani nunjuk, berani ngatur, berani bentak terhadap suaminya? Karena suaminya tidak memberi nafkah. Cuma duduk-duduk saja. Malah sekarang sedang banyak tren TKW minta cerai dengan suaminya. Ya kan ya? Karena istri itu tidak wajib mencari nafkah, cuma membantu, bukan satu kewajiban. Giliran dikirimin duit, suaminya buat poya-poya, malah buat kawin lagi. Istrinya banting tulang di mana-mana. TKW. Masya Allah. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar berarti Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Kulukum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyati. Kamu ini semuanya pemimpin loh. Pemimpin ya? Iya. Pak Ade pemimpin minimal terhadap istri dan anak-anaknya, keluarganya. Ya ini. Pemimpin juga terhadap karyawannya. Jadi, wa kullukum mas'ulun an, kami sekalian nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawab. Mas'ulun, tanggung jawab. Benar nggak memimpin keluarga? Ya kan? Benar nggak memimpin istri dan anak-anaknya ke jalan yang diridhai Allah? Itu nanti ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk RT bertanggung jawab dengan warganya. Warrajulu ra'in, dan seorang laki itu juga pemimpin an ahli baitihi, terhadap ahli baitinya, maksudnya istri dan anak-anak. Seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga. Istri mestinya sekretaris, bendahara, pendamping. Itu yang benar. Ya kan? Nah itu kenapa itu suami jadi sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, karena dia punya kelebihan diberikan oleh Allah, dia punya kewajiban memberikan nafkah. Yang kedua, memang dia adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga setelah akad nikah itu ijab kabul, ya kan ya? Mobilku nikah wa tajizah bimari maskuri. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Berarti setelah itulah
perempuan itu bukan tanggung jawab lagi orang tuanya, bapaknya, tapi tanggung jawab suami dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Itulah Bapak sekalian. Ini makanya sekarang banyak yang dunia terbalik gitu, ya. Dibalik, yang laki jadi perempuan jadi pemimpin dari rumah tangga, laki-laki malah masak, nyuci, jemur pakaian, setrika pakaian, ngantar anak sekolah. Masya Allah. Ini berarti menyalahi hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah terjadi pasti madharat itu. Pasti madharat itu. Ya, suami udah gak ada harganya. Istri bisa jadi durhaka sama suami. Suami juga bisa jadi dayus. Nauzubillah subhanahu. Suami yang dayus itu bilang, jangankan surga, bahwa surga aja gak diberikan oleh Allah Subhanahu. Nauzubillah subhanahu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir semua ini bukan suami yang dayus, tapi suami yang betul jadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Nah, di tengah-tengah keluarga dan juga punya transaksi bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah makanya seorang istri wajib taat kepada suami. Kita harus ingat itu. Bukan suami wajib taat kepada istri. Istri wajib taat kepada suami. Dulu kan waktu acara Walimatul Wakirah di sini ya, pernah saya sampaikan hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, makhluk boleh sujud pada makhluk, yang pertama kali aku suruh sujud adalah seorang istri kepada suami. Saking besar hak suami terhadap istri, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surganya istri itu tergantung ridho suami, tentunya suami yang saleh ya. Dan surga kita sebagai suami tergantung orang tua kita. Makanya istri tidak boleh menghalang-halangi kalau suaminya ingin berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi halang-halangi. Kalau si soleh sih, soleh pasti mendukung ya. Dia juga nggak mau kalau suaminya durhaka di hadapan Allah, betul ya? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa deh? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pemirsa dan TV jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio. Guru kita telah menjelaskan atas pertanyaan dari Pak Adi bahwa seorang suami adalah kepala di rumah tangga dan menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh istrinya. Makanya jangan kalah secara ekonomi terhadap istri. Jangan terbalik ya, maksudnya nanti malah suami yang dinapain sama istri. Jangan sampai terjadi. Dan hilangkan sifat malas di dalam diri kita. Jamaah ngopi jangan tegang sambil ngopi, silakan santai, jangan terlalu tegang. Kita masih membahas, masih dalam kajian materi pernikahan. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, kita lanjut ke penanya yang kedua. Penanya yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Iya, silakan. Karena di sini saya orang baru. Nama saya Suwandi. Saya putra dari Bapak Mahmud. Saya berasal dari Cengkareng. Tepatnya Kelurahannya apa? Tepatnya Jalan Kalisan Dalam, RT 013/011, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Izinkan saya untuk bertanya, Bu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jikalau seorang suami mengizinkan istrinya untuk menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya terjadi ya. Dari berbagai daerah. Saya sering ketemu tuh kalau pulang umroh suka datang Mbak Pepe.
Saya malah satu kursi berdampingan kursinya di pesawat itu dengan TKW. Tapi ente jangan berpikir macam-macam. Saya sempat berdialog di pesawat karena cukup lama, bisa 8-19 jam dari Jeddah ke Indonesia. Ternyata TKW itu untung-untungan juga. Kalau dia ketemu majikan yang baik, beruntunglah. Tapi kalau ketemu majikan yang akhlaknya Abu Jahal, yang menganggap tenaga TKW itu atau Budak. kalau di sini apa namanya, asisten rumah tangga ya, RT. itu masih dianggap budak sama dia. Jadi benar-benar diperbudak, apapun yang diingini harus dituruti. Makanya yang ada kesengsaraan dan kesedihan, bahkan sampai ada yang diperkosa, dia menahan diri sampai membunuh majikannya, membela diri, itu pun masih disalahkan sampai dihukum pancung. Coba bayangkan ini. Jadi madorotnya sangat besar. Sesuatu yang madorotnya sangat besar harusnya dicegah. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Oleh karena itu, para ulama-ulama di kalangan Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU ya, itu mengharamkan seorang perempuan jadi TKW tanpa ada mahram, itu hukumnya haram. Kecuali suaminya ikut kerja dalam suatu tempat yang sama misalnya, bisa dikontrol, atau mungkin ada saudara perempuannya dan sebagainya, ada mahram. Tapi kalau tidak ada mahram, itu hukumnya nggak boleh. Kalau suaminya mengizinkan, berarti dia mengizinkan suatu perbuatan yang haram. Nggak boleh. Lagi kenapa suaminya kok mengizinkan? Kenapa bukan dia yang jadi TKI gitu? Karena di dalam hukum Islam, yang wajib mencari nafkah itu bukan istri, tapi laki-laki. Bagaimana kalau laki-laki ini suami pendapatannya kurang, ya, masih minim, gitu. Boleh perempuan buka usaha mencari rezeki, tapi atas izin suami. Kalau tidak dapat ridho suami, tidak boleh. Yang pertama, sedangkan menurut Imam Syafi'i, jangankan dia kerja keluar, sembahyang sholat berjamaah aja di masjid tanpa ridho suami itu nggak boleh. Menurut Imam itu nggak boleh. Apalagi yang istrinya masih muda, genit, lenje, gitu. Keluyuran. Nah ini kan bahaya. Di masjid bukannya sholat malah timbul fitnah. Itu ke masjid. Bagaimana kalau ke Saudi Arabia? Bagaimana ke Korea Selatan? Bagaimana ke negeri Cina? Ke Taiwan. Jadi TKW tanpa mahram. Nah ini sangat berbahaya. Suami mengizinkan, berarti suami itu dais, diharamkan masuk surga. Ya dah? Karena yang wajib mencari nafkah suami bukan istri. Istri boleh kalau suami kekurangan, sifatnya membantu atas izin suami. Dan yang kedua, dia tidak boleh meninggalkan tugas pokoknya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tapi kalau gara-gara dia kerja gajinya besar, sudah tidak lagi mau masak, tidak boleh lagi mau ngayani suami, tidak boleh lagi mau mengurus rumah tangga, anak. Nah ini malah berdosa. Karena tugas pokok istri itu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak supaya jadi anak yang soleh dan soleha, dan mengurus suami. Dan itu pahalanya sama dengan jihad. Makanya di zaman Rasulullah pernah perempuan itu rombongan datang kepada Rasulullah. Mungkin kalau bahasa kasarnya sekarang demo, somasi, unjuk rasa mungkin ya. Tapi tidaklah kalau kepada Nabi. Tapi perempuan ini ternyata juga ingin mati syahid. Masa laki-laki saja berperang mati di medan perang mati syahid, tidak perlu dikapankan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, dikubur apa adanya sudah masuk surga. Dan orang yang syahid itu tidak mati, dia tetap hidup di alam kubur, di alam barzah, dan mendapat rezeki seperti di dunia. Itulah orang mati syahid. Hebat kan? Jangan kau bilang itu kalau orang mati syahid, para nabi dan rasul itu mati kayak kita. Tidak, mereka itu hidup di alam barzah dan mendapat rezeki dari Allah. Lah perempuan kan protes, ya Rasul kami juga pengen dong mati syahid.
Kata Nabi sudah pulang. Jihadukunna fi baitikun. Jihadnya kamu bukannya di medan perang, naik kuda, bawa senjata. Nanti suami kamu mati, anak kamu bagaimana? Saya ngurus, sudah kamu pulang saja. Berjihadlah di rumah tangga, urus suami dengan baik, urus anak dengan baik, tata rumah tangga dengan baik. Pahalanya sama dengan jihad di medan perang. Luar biasa. Gampang perempuan, tapi perempuan sekarang gengsi, sok keren. Belagu, kuplek juga sih pada. Play apaan? Tidak. Play nangga. Iya. Sosokan Iya, sosokan pengen jadi wanita karir tapi dosa sepanjang jalan, betul nggak? Malah membangkang sama istri sama suaminya, nauzubillah. Nauzubillah, apa artinya semua itu? Kalau malah menambah dosa, betul nggak? Lebih baik perempuan itu menata rumah tangga dengan baik, urus anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi istri yang taat kepada suami, sujud kepada Allah, betul nggak? Kali kalau sifatnya mendampingi, membantu boleh, misalnya kayak Bade, isinya dari bendahara menata keuangan, ya enggak apa-apa. Karena tidak mengurangi sebagai fungsinya sebagai istri, sebagai anak-anak. Apalagi tempatnya juga satu lingkungan dekat, nggak keluar negeri kan ya. Itu sifatnya membantu. Nggak apa-apa, bukan seakan-akan kewajiban. Suami jadi pemalas, tidak mau nyari rezeki, betul nggak? Istrinya disuruh keluar negeri, istrinya disuruh pergi ke kota, nyari duit sementara dia berleha-leha. Itu suami dosa semacam itu. Itu dosa. Padahal pahala buat kaki kali buat kakak, mandi keringat, mencari rezeki yang halal buat istri dan anak-anak, itu masya Allah pahalanya luar biasa itu. Luar biasa. Sampai sini dikatakan, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha sholatun wala saumun wala jihadun ila sa'ya alal iyal. Sesungguhnya daripada dosa-dosa tidak ada dapat yang mengampuni dosa itu. Sholatun, meskipun kita sholat, nggak bisa menghapus dosa itu. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Wala saumun, walaupun puasa. Wala jihadun, walaupun dia berjihad. Ila sa'ya alal iyal, kecuali dia berjuang keras memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi mencari nafkah dengan kerja keras yang halal, buat nafkahkan istri dan anak-anaknya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan jihad sekalipun. Jadi nggak sia-sia tuh, Ricky, nggak sia-sia dia nyari duit. Udah punya warga belum? Udah punya anak. Udah naik tuh. Tidak ada yang sia-sia, Ricky. Bahkan setetes tetesan keringat, Pak Solih, itu akan menjadi nilai ibadah. Asal rezekinya halal. Oh, luar biasa. Nggak ada yang sia-sia tuh kita mencari rezeki walaupun capek. Halal demi tanggung jawab terhadap keluarga. Bahkan ada hadis yang lain, iza mata ahadukum magmuman. Iza bata. Apa bata tuh? Masuki malam. Iza bata, apabila memasuki malam, ahadukum, yang salah satu dari kalian, mahmuman, resah, mahmuman, gelisah. Ya Allah, gimana ini besok? Anak-anak mau sekolah nggak ada duit, makan pagi gimana? Gini deh, gitu kan? Saking sulitnya mencari nafkah yang halal, ya maksudnya ya. Dia pikirin tuh malam, kan ada yang begitu ya. Karena namanya kepala keluarga tanggung jawab, betul nggak? Dia tanggung jawab kan? Jangan sampai besok anak ini pergi sekolah nggak ada ongkos, jangan sampai besok anak-anak nggak makan. Dia pikirin tuh malam bagaimana. Dia bangun tahajud, aja dibukakan rezeki oleh Allah SWT di pagi hari. Masya Allah. Kenapa dia sampai mahmuman, gelisah dan resah? Min sababil iyal, karena dia memikirkan iyal, keluarga. Karena kesulitan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Karena afdalu indallah. Itu resahnya, gelisahnya itu lebih afdal di sisi Allah. Min alfi darbatin, daripada 1000 pukulan pedang bisaib fisabilillah azza wa jalla. Dan itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada dia 1000 pukulan pedang berjuang fisabilillah di jalan Allah. Sekarang apa artinya dia berperang di jalan Allah kalau anaknya kebelangsang? Kalau anak bininya kebelangsang nggak makan, betul nggak?
Coba bayangkan. Nggak ada yang sia-sia itu. Makanya kalau pagi kita itu mau berangkat mencari nafkah, keluar dari rumah jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwwata illa billah. Ya Allah, apalagi sholat duha dulu ya. Saya ingin mencari rezeki hari ini sebagai tanggung jawab saya terhadap keluarga. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk saya, untuk istri dan anak-anak saya yang halal. Masya Allah. Itu setiap langkah kaki kita bernilai ibadah di sisi Allah. Insya Allah. Makanya kenapa alasannya mereka itu mengizinkan? Satu, karena malas. Kasal, malas, suaminya malas. Mesti kerja gengsi. Lah gua sebagai kepala keluarga, ngapain lu keluar negeri? Udah di rumah saja, urus anak-anak, urus keluarga. Saya sebagai suami, saya yang bertanggung jawab, saya yang kerja keras. Baru suami, betul nggak ya? Mantap tuh. Mau ojol ke ojek online, mau apa kek, ya? Yang penting hal. Kalau kita ikhtiar, jangan gengsi, pasti ada rezeki. Orang kampung kemana-mana datang ke Cipondo pada makan, pada itu, bener ya? Masa kita orang Cipondo sendiri kagak makan, kan kebangetan. Iya, iya. Jangan malah bantu ngurusin paspor. Iya. Ini mau jadi TKW. Malas itu malas. Makanya sampai ada sebuah doa. Ini doa masyhur ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Gumamah. Ini doanya sampai saya tulis, saya fotokopi, saya bagikan ke seluruh jamaah saya. Cuman ente belum ya? Belum. Ini doa menghilangkan pemalas, ini doa menghilangkan kegelisahan, kegundahan, dan ini doa bayar utang. Kalau ini doa diamal tiap hari, insya Allah akan punya utang lancar. Ada orang sampai mati bawa utang. Nauzubillah summa nauzubillah. Pernah suatu saat Rasulullah itu menyolatkan jenazah, tapi nggak mau nyolatin. Kenapa ya Rasul? Saya punya utang. Kecuali dia menanggung jawab utangnya. Akhirnya ada salat, ya Rasulullah, tolong sholatkan, saya yang bayar. Baru Nabi mau nyolatkan. Karena utang kalau dibawa nggak selesaikan sampai kuburan, nanti kulitnya di kuburan terkelupas, panas. Yang kedua, rohnya tergantung antara langit dan bumi sebelum dibayar. Kuntilanak. Jadi kalau ada yang penanggung jawab, ibarat ahli waris kita nih, anak alumni kita meninggal nih, Iya. ya kan? Jadi utang kita semua ditanggung. Dia emang ahli waris yang wajib bayar. Iya. Atau siapa saja boleh yang tanggung jawab. Iya, berarti gugur gitu. Gugur. Apalagi ahli warisnya nggak ada yang kuat. Oh, saya yang tetangga yang saya kuat, jadi biar saya yang bayarkan. Waduh, itu sedekah jari yang luar biasa itu. Itu pahalanya besar sekali. Karena mempermudah perjalanan sang mayit di alam kubur. Ya. Keluarganya juga susah. Ada yang mampu, dan biar saya yang bayarin utang. Wah, luar biasa ini. Man yassara musliman fi dunya yassarallahu fil akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin di dunia, orang muslim dia dimudahkan juga urusan nanti di akhirat. Kita minta tolong sama jenderal di akhirat nggak bisa. Maka ngelomrat nggak bisa. Yang bisa cuma Allah. Makanya Allahumma ini a'udzubika minal hamdi wal hazan, a'udzubika minal jubni wal bulli wal kasal, a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Itu di situ ada kata huzni wal hazan, ya, gundah gulana, gelisah, macam-macam, pengecut, bakhil, kasal, pemalas. Itu semua sifat-sifat batin itu kita minta perlindungan dari sifat-sifat yang jelek, penyakit batin. Ditutup lagi wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Dan agar kita ini terbebas dari kulitan hutang. Ghalabati dain, kulitan hutang. Wa qahri rijal. Dan kita hidup selalu di ujung telunjuk orang. Supaya terbebas, hidup merdeka. Jangan hidup di bawah telunjuk orang. Terik. Jadi kacung. Ini doa, luar biasa nih doa. Soalnya nanti kalau saya ingat saya fotokopikan, insya Allah saya bagikan. Baca, insya Allah kredit mobilnya lancar. Kredit rumahnya lancar, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada saja rezeki dari mana terserah nanti Allah yang atur. Ya, asal kita yakin dan terus dibaca. Insya Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana Pak Sandi? Alhamdulillah sangat jelas. Ya percuma datang jauh-jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penjelasan atas pertanyaan dari Bapak Suwandi ya, Pak Suwandi. Jadi pemirsa di rumah dan di studio,
itulah tadi kita jangan jangan berkecil hati bagi yang ekonominya pas-pasan, yang gundah gulana. Karena kegundah gulanaan Anda setiap hari itu bisa Anda jadikan sarana untuk mengadu kepada Allah, dan itu dinilai lebih baik daripada Anda berperang jihad fisabilillah dengan berhasil membunuh musuh dengan bacokan atau sayatan pedang ke tubuh musuh beribu-ribu kali. Jadi jangan khawatir. Dan buat empo-empo, abang-abang, tolong disadari bahwa jangan nekat jadi TKW kalau suaminya masih mampu. Suaminya kalau udah nggak mampu suaminya, ya gimana caranya supaya mampu. Oke, jamaah ngopi jangan terlalu tegang, silakan yang ada diminum kopinya. Makanannya dia silakan dinikmati, bukan dilihatin. Jam belangnya. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita masih lanjut ke penanya yang ketiga. Pak Solihin ya? Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apakah nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita ada nilai ibadahnya? Apakah nafkah yang kita keluarkan, kita perjuangkan, ya bersusah payah, yang kita berikan kepada istri itu ada nilai ibadahnya? Ini perlu tahu ilmunya supaya kita yakin dulu ya, dan kita semangat. Rasulullah SAW bersabda, "Iza anfaqar rajulu," apabila telah memberikan nafkah seorang laki-laki, Allah suami ya, ala ahlihi, atas keluarganya. Siapa itu? Istri dan anak-anaknya. Nafaqatan, suatu nafkah. Wa huwa yahtasibuha, maka Allah akan menghitungnya itu nafkah. Hanya ke nafkah. Karena ada itu nafkah sodakotan sebagai sodakoh. Jadi apabila ada seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, dan orang yang menjadi tanggung jawabannya, malah termasuk binatang yang dia pelihara, dia beri makan, itu dalam pandangan agama ternyata bernilai sedekah. Karena sodakotan, maka itu ada nafkah yang dia berikan bernilai sedekah. Malah ada sebuah keterangan Abdul sodakoti alal iyal. Apa itu? Seabdol-abdolnya sedekah ya pada keluarga dulu, bukan kepada janda. Keluarga kebulangsak nyawer diduluin. Itu nggak? Sama istri pelit, apa nyawer? Dangdutan, masya Allah. Yang hijau, yang merah, biar kesohor, maksiat kok kesohor. Sementara anak mau jajan aja susah, istri mau belanja aja susah. Ini terbolak ini. Balik. Ya, betul ya. Jadi sedekah yang paling utama pertama itu bukan kepada orang lain, bukan kepada yatim, kepada keluarga, itu yang lebih utama dulu. Kepada istri dulu, jangan sampai ke belangsa, anak dulu. Ya, Bang Toko ya. Kalau ada lebihnya baru nanti buat fakir miskin, anak yatim, buat masjid, pesantren, majelis, macam-macam, betul ya? Itu. Kalau kita gencar sodako kepada orang lain, istri nggak makan, dosa itu. Anak kelaparan nggak boleh. Nah, jadi Abdul sodako alal iyal. Utama sedekah yang pertama kepada keluarga dulu, baru sisihkanlah kepada untuk orang, namanya berbagi nikmat. Gitu. Paham ya? Ada suami yang pelit banget sama bini, sama anak. Tapi kalau sama orang lain, royal. Di tempat judi, masya Allah. Di warung kopi, masya Allah. Apa dikasih senyuman tuh menjanda tukang kopi. Nawer. Lagi sama bini, pelit nenteng. Nah ini suami nggak proporsional begini nih ya. Nauzubillah sama nauzubillah. Jadi itulah, jadi yang insya Allah menurut keterangan ini Mas Solihin, apapun yang kita usahakan, kita berikan kepada suami, istri dan anak kita dengan tulus dan ikhlas, insya Allah bernilai sedekah. Ya, kalau udah sedekah berarti ibadah.
Bidan berarti ada pahala. Pahala. Ya, gitu. Ada nilai sodakohnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada dalam sebuah riwayat yang lain, wa dinarun yunfikuhu ala dabati. Satu dinar yang diinfakkan untuk dabahnya, untuk binatang piaraannya. Misalnya punya kuda, ya, kuda buat perang, dikasih makan dong, tuh ya, biar kuat nanti di medan perang. Dia melihara burung, jangan disiksa burung dipiara doang, dinikmati suaranya tapi nggak dimanin. Nah, melihara ayam, melihara kucing, ya kan ya? Dia beliin tuh 4 kucing, betul ya? Ya. Itu nggak ada yang sia-sia loh, Pak. Beli pupuk buat tanaman supaya indah dilihat, udara segar depan rumah kita, betul nggak? Itu nggak ada yang sia-sia, Pak. Semuanya ada nilai sodakohnya di hadapan Allah. Itu 1 dinar, baru-baru kalau banyak. 1 dinar itu uang gobangan ya, kalau zaman uang gepeng. Zaman Rasulullah pakai uang gepeng, Pak. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Makanya uang gepeng, uang dinar, dan dirham itu tidak pernah kena inflasi, stabil. Emas itu harganya paling stabil di dunia. Makanya kalau perlu rupiah hilangkan, ganti dengan dinar, insya Allah masuk penjara. Mau laporkan sama BI Bank Indonesia. Ya Pak ya? Iya, ya Pak. Pak Musen paham? Pak Soleh? Jadi apapun yang Bapak keluarkan selama itu halal, ikhlas buat istri dan anak-anak Bapak, insya Allah bernilai sedekah, bernilai ibadah di sisi Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran. Ternyata mencari nafkah juga ibadah. Gitu. Hablum minallah, ada hablum minan. Nah, mencari nafkahnya termasuk ibadah hablum minan. Hablum minan nas, ibadah sosial. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi jawaban atas pertanyaan dari Pak Solihin. Sudah jelas Pak Solihin ya. Iya. Jadi apapun yang kita keluarkan berupa nafkah kepada keluarga itu nilainya adalah ibadah. Maka ayo kita berlomba-lomba tingkatkan kemampuan kita mencari rezeki agar keluarga kita semua tidak ada yang tersia-siakan. Pemirsa, masih dalam sesi tanya jawab yang terakhir. Ada Pak Mahmud ya Mas ya. Dan bertanya gimana hukum dan pengaruhnya suami yang memberi makan istrinya hasil haram. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enggak sedikit ini ya. Suami itu yang penting gua dapat duit. Bahkan ada ucapan begini, ini nauzubillah. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ngapain lo makin larang gua? Astagfirullah. Itu ucapan itu berbahaya. Itu nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Ingat, kenapa itu pernikahan itu hukumnya 5? Dulu pernah saya bahas. Di antaranya ada nikah itu haram. Asal hukum nikah kan sunnah. Nikah sunnati ya. Paman ragibaan Alaysa min itu. Jadi juga bisa menjadi wajib daripada terjumus dalam perzinahan, kan lebih baik nikah. Ya. Tapi ada juga nikah itu yang hukumnya haram, Pak. Nikah tapi haram, dosa. Coba itu bayangin. Ya. Ini apa? Yakunu hukmun nikah muharraman. Jadi ada itu hukum nikah, hukumnya haraman, diharamkan oleh Allah. Wazalika bihaqqi man yadurru bil mar. Itu haknya orang yang menikah itu mendatangkan bahaya buat istrinya. Kok nikah mendatangkan bahaya buat mendatangkan nikmat? Padahal kita nikah itu pengen sama wa sakinah mawaddah warahmah. Itu kan tujuannya. Litas kunu ilah. Nah, kita nikah itu pengen litas kunu ilah ya, supaya kita ini nyaman, damai dalam rumah tangga, betul ya? Enggak. Justru nikah itu mendatangkan madharat. Itu nggak boleh, haram. Misalnya terjadi KDRT, perempuan bukan dicium, digamparin istrinya. Ya, yang ada hanya kekerasan bukan keindahan, betul nggak? Ya, betul. Itu haram, itu nggak boleh. Ya.
Itu yang pertama. Ya, jadi ya dulu bil mar'ah, mendatangkan bahaya buat istri. Yang kedua bisa saja bi adami wat'in, ini menyakitkan istri. Istrinya gak dimek-mek, gak diwati, gak dirgauli. Istri dianggap barang mati kali itu. Iya, maka istri boleh talak huluk, talak gugat namanya. Jadi harus bayar itu. Ya. Boleh, karena istri gak punya hak cerai, tapi istri boleh ya, namanya talak huluk, talak gugat ke pengadilan agama. Kenapa? Karena istri tidak pernah digauli. Ya, kecuali istrinya halangan, misalnya kemaluannya rapat gitu. Lain lagi tuh mah. Nah, istrinya normal, nggak dimek-mek. Orang kita yang nunduk. Iya, cuma suami yang nuntut. Atau awan nafakotin, tidak diberi nafkah. Tadi nafkah batin ya, ini nafkah lahir, nggak diberikan nafkah. Rumah nggak punya, kontrak pun tidak diberi nafkah wajib seperti biaya hidup sehari-hari berapa misalnya. Enggak sama sekali. Coba bayangkan. Pernikahan yang model begini berarti kan mendatangkan madorot. Ya kan ya? Istri itu kan kita nikah sudah minta perlindungan dari kita, betul nggak? Nah itu. Ini enggak, malah mendatangkan bahaya. Au kasbin muharramin. Nah ini. Atau dia ngasih usahanya, ngasih nafkahnya itu barang yang diharamkan. Sini tuh ada. Au kasbin muharramin. Atau usahanya yang diharamkan, ngasih makan istri dari barang judi, jualan khamar, boleh malak, boleh korupsi, macam-macam, nipu online dan sebagainya. Misalnya, itu kan usaha yang muharram, yang diharamkan oleh Allah, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh itu semacam itu. Jadi malah memberi nafkah yang haram kepada keluarga ini termasuk musibah terbesar dalam rumah tangga. Kalau menurut kitab ini, saya paham itu. Musibah terbesar dalam rumah tangga apabila seorang suami nggak bisa memberikan nafkah yang halal. Ya, dia berinya haram. Kok bisa begitu? Iya, karena dampaknya sampai ke akhirat. Berada? Dampaknya sampai ke akhirat. Mana bata min haram panaru aulabi. Sesuatu yang ditumbuh besarkan dari barang yang haram, istrinya dibesarkan dari barang haram, anak cucunya dibesarkan dari barang yang haram, panaru aulabi, maka neraka lebih afdol baginya. Jadi suami itu sama saja ngajak gerbong keluarganya ke neraka, menjerumuskan istri dan anak-anaknya ke neraka. Kalau barang haram dimakan, diminum, masuk ke dalam perut jadi darah, darah beredar kepada semuanya, jadi semua tubuhnya jadi haram. Amal ibadah susah, berpikirnya haram terus, berpikirnya buruk terus. Suara azan gak demen, suara Quran gak demen, suara nasihat dari kiai ustaz kagak mempan. Kenapa? Sudah tercemar darahnya dari barang haram. Auzubillah min, sangat besar dampaknya. Makanya kita selalu minta, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah, untuk anak dan istri-istri kami ya Allah, supaya istri kami jadi istri yang soleha, anak-anak kami jadi anak yang soleh dan soleh, menjadi ahli surga. Ya kalau haram gimana? Sama aja orang pergi haji dari harta yang haram, daftar haji dan haram. Labaik Allahumma labaik, kata Allah, la sa'daik wala labaik wala sa'daik, tidak ditolak oleh Allah. Amal mardud lakum. Jadi namanya hajinya haji mardud, bukan haji makbul. Nauzubillah min. Dan Allah berikan kita jalan, Allah berikan kita kemudahan agar dapat mengais rezeki yang halal, yang berkah, yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sudah jelas? Mahmud. Gimana Pak Mahmud? Alhamdulillah Tuhan Mahmud silakan jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa dan TV dimanapun berada, setelah kita dengarkan bersama-sama uraian dari guru kita atas pertanyaan dari Pak Mahmud ya. Dan sekaligus pertanyaan dari Pak Mahmud tadi mengakhiri
jumpa kita dalam episode ke-22 kali ini. Dan sebelum acara ini kita tutup, mari sama-sama kita dengarkan dengan fokus agar tidak gagal paham closing statement dari guru kita. Silakan. Ini di dalam ayat Quran, wa ma min dabatin fil ardi illallah ala rizquha, gini. Jadi itu kalau salah, tidak adalah binatang melata yang di muka bumi ini mendapat rezeki, tidak mendapat rezeki kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang melata saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah, cacing saja juga dijamin oleh Allah. Malah burung yang tak bersayap, sayapnya patah pun sudah dijamin oleh Allah, ditolong sama temannya, dikasih makan, sudah ada rezeki. Allah yang sudah ngatur. Masa kita yang dikasih akal, makhluk paling sempurna, ya, betul nggak? Tidak dapat rezeki. Insya Allah asal usaha ikhtiar yang baik, ikhtiar yang halal, insya Allah. Karena semua istri kita, anak-anak kita itu rezekinya sudah ditulis oleh Allah SWT, dan tidak ada rezeki yang ketukar itu. Dengar? Tapi harus ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu bisa dengan doa, dengan sholat, ya, bisa juga dengan kita bersilaturahmi lain, mencari keluar ikhtiar. Burung saja pagi-pagi sudah keluar, sore sudah pulang, ke sarangnya sudah kenyang. Kalau dia nggak punya akal, cuma dikasih modal itu aja tuh bisa terbang. Ayam, malah lebih dulu ayam kita bangun. Jangan-jangan duluan ayam. Ayam jam 3 saja sudah berkokok, jam 4 sudah berkokok. Tapi ada manusia jam 5:30 belum bangun. Malu sama ayam itu. Iya, ayam itu jam 4 sudah berkokok. Dia sudah keluar, kalau bukan gitu dia keluar tuh. Kandang giling gua dia keluar. Tidak ada ayam itu yang kelaparan asal dilepas dari kandang. Dengar? Dia bisa mencari rezeki itu di luar. Walaupun kita nggak kasih makan, dia bisa mencari rezeki asal dilepas. Apalagi manusia. Insya Allah. Yang penting ikhtiar. Ya. Iza qudiyati sholat fantashiru fil ardh. Apabila sudah selesai sholat ibadah, ya sudah fantashiru fil ardh. Wabtaghu min fadlillah. Ya kan? Bertebaranlah di muka bumi sesuai dengan profesinya. Carilah keridhaan Allah sebanyak-banyak. Ya kan ya? Jangan di sholat aja, di masjid aja. Ngomelin, Sayyidina Umar gue pernah ngomelin itu, ada seorang sahabat di masjid aja. Ya Allah, turunkan akan emas, turunlah demi perak, rezeki yang banyak. Itu ngomelin Sayyidina Umar. Inna sama la tutiru zahaban wala fidatan kan. Keluar kamu ikhtiar, karena langit tidak pernah hujan emas dan perak, hujan duit. Itu cuma lagu Latif M dulu. Hujan duit, cuma lagu. Ya kan ya? Ingat sama si SD itu, hujan duit, Latif M. Iya. Bisa penyiar. Masya Allah. Insya Allah. Terserah, sesuai dengan bidang kita, asal halal. Apa ya? Terserah, mau dagang telur, mau dagang motor, mau dagang apa lagi? Buka bengkel, tenda, sebagainya. Warung. Apa saja lah, warung, apa saja. Terserah lah. Mau ngajar, betul nggak ya? Terserah. Mending halal. Ya. Insya Allah nanti Allah akan bukakan rezeki. Tapi jangan sombong. Wah, gua banyak berdiri, gua kejar profesional, pasti dapat duit. Ya, belum tentu. Makanya jangan lupa juga sholat dan beribadah dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita wajib ikhtiar tapi tidak dapat wajib. Rezeki yang tentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perjuangan dan doa. Begitulah kata Roma Irama. Jangan berjuang mati-matian tapi nggak pernah berdoa, sombong tuh. Wallah a'lam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian closing statement dari guru kita dan pemirsa dan TV dimanapun anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita di episode ke-22 ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi tahu bahwa yang namanya ngasih rezeki atau mencari rezeki untuk seorang suami hukumnya wajib, dan
Bagi yang rezekinya ekonominya masih di bawah rata-rata, jangan berputus asa, karena itu adalah ujian dari Allah untuk menambah ganjaran pahala buat kita. Dan sebelum kita tutup kajian kali ini, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Saya Hendra Tuko dan Gus Hai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.